Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pada bab ke-19 kali ini menceritakan tentang hidangan dari langit atau mujizat dari Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 111 sampai dengan 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Sadaqallah. Yang artinya, dan ingatlah ketika kuperintahkan kepada para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, berimanlah kepadaku dan utusanku. Jawabnya, kami telah beriman, dan saksikanlah bahwa kami benar-benar muslim atau orang-orang yang patuh pada perintah. Dan ingatlah pula ketika mereka berkata, hai Isa putra Maryam, mampukah kiranya Tuhanmu mengirimkan hidangan langit atas kami? Jawabnya, bertakwalah kepada Allah, kalau memang kalian orang mukmin. Mereka menyaut, kami ingin menikmati hidangan atau memakannya supaya jiwa kami tentram, dapat meyakini kebenaran firman-Mu pada kami, serta menjadi saksi atas hal itu. Isa putra Maryam berkata, ya Tuhan kami, kirimkanlah hidangan langit kepada kami untuk hari raya bagi kami, baik mereka yang bersama kami atau sepeninggal kami, dan menjadi bukti kekuasaan darimu. Berilah rezeki pada kami, sebab engkaulah pemberi rezeki terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku turunkan hidangan itu kepadamu, tapi camkan peringatan ini. Siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, maka aku tidak segan-segan menyiksanya dengan siksa terberat, siksaan yang tidak pernah diderita oleh seorang pun di antara makhluk semua. Surat Al-Maidah ayat 111 sampai dengan 115. Dalam hadis diriwayatkan ada 3 macam amal yang tidak banyak berarti. Timbangannya di sisi Allah lebih ringan dibanding sayap lalat, yaitu 1. Salat hampa tanpa hati, merendah pada Allah dan tanpa khusyuk kepadanya. 2. Zikir yang hampa, lisan mengucapkan asma Allah tanpa diikuti hadirnya hati, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan doa atau zikir yang dipanjatkan oleh hati yang lengah. 3. Bersolawat atas Nabi SAW bukan karena menghormat dan bukan pula karena bertujuan memohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala atas beliau SAW. Menunjuk sabda beliau SAW, segala amal sah atau tidaknya adalah ditentukan dari niatnya. Tercantum dalam subdah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Isa alaihissalam berseru kepada kaumnya, berpuasalah kalian selama 30 hari, kemudian memohonlah kepada Allah apa yang kalian inginkan, pasti Dia memberinya. Maka berpuasalah mereka, dan sesudah itu berkatalah mereka, kalau kami bekerja pada seseorang dengan sebaik-baiknya, pasti tuan atau majikan itu memberi makan pada kami. Kemudian mereka pun minta hidangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat langsung menghidangkan 7 buah roti dan ikan besar-besar sekaligus meja
makannya kepada mereka, lalu mereka menikmati sepuasnya, baik yang datang awal maupun yang datang terlambat. Ka'ab berkomentar, turunnya meja makan itu terbalik, dibawa para malaikat di antara langit dan bumi, berisi aneka hidangan kecuali daging. Menurut Qatadah, yaitu aneka buah-buahan dari surga. Sedangkan Atiyah, yaitu berisi ikan dari langit yang mengandung aneka rasa makanan. Dan tentang permintaan Nabi Isa alaihissalam itu untuk pribadinya atau ke kaumnya, ini menarik perbedaan pendapat. Tapi tegasnya, sekalipun lahirnya untuk pribadi, dalam kenyataannya mencakup keduanya, baik pribadi maupun kaumnya. Tercatat Naisaburi. Disebutkan tatkala mereka mendengar janji atau ancaman berat yang dikandung pada ayat فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَوْ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, yaitu artinya siapa yang kafir di antaramu sesudah itu, maka aku tidak segan-segan menyiksanya dengan siksaan terberat yang tidak pernah dirasakan oleh seorang pun di antara makhluk yang lain atau makhluk semuanya. Al-Maidah ayat 115. Maka mereka pun takut kalau setengahnya ada yang kafir, lalu mereka mohon ampun dan berkata, kini kami tidak lagi menginginkannya, dan hidangan pun tidak turun. Demikian Mujahid dan Hasan menyebutkan. Sedangkan yang benar menurut secara umum dan para imam yang terkenal, bahwa hidangan itu benar-benar turun. Seperti yang telah diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mandi lalu memakai kain bulu atau suf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian menganggukkan kepala dan mata terpejam berdoa seperti yang dimuat pada ayat 114 surat Al-Maidah, dan dikabulkanlah doanya. Dan secara tiba-tiba hidangan merah turun di antara 2 awan atau dihimpitnya. Sedang mereka memandang hidangan telah turun di depannya, Nabi Isa pun menangis dan berdoa, Allahumma ja'alhum minasyakirin, Allahumma ja'alha rahmatan lil alamin, wala taj'alha mathlatan wa 'uqubah. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah mereka termasuk orang-orang yang pandai bersyukur, dan jadikan pula hidangan itu rahmat bagi manusia seluruhnya, bukan sebagai bencana ataupun siksaan. Kemudian ia tegak mengambil air wudhu, sholat dan menangis serta berkata, siapa di antaramu yang terbaik amalnya, silahkan tegak membuka hidangan itu dengan menyebut asma Allah dan memakannya. Maka berkatalah Syam'un, salah seorang tokoh atau pemuda pengikut setia Nabi Isa alaihissalam, engkaulah wahai Nabi Isa yang paling utama membukanya. Nabi Isa pun tegak berwudhu, sholat dan menangislah ia, lalu membentangkan sapu tangan dan membaca Bismillahi khairur raziqin, dengan menyebut nama Allah yang maha pemberi rezeki terbaik. Mendadak seekor ikan panggang yang sudah bersih dari sisik dan duri serta mengalirkan lemak terlihat nyata. Kepalanya bergaram, ekornya bercuka dan sayur-sayuran di sekelilingnya kecuali bawang. Dan nampak pula 5 roti yang masing-masing dibumbui buah zaitun, madu, samin, keju dan dendeng. Lalu berkatalah Syam'un, ya Nabi Isa, hidangan ini dari versi dunia atau ke akhirat? Jawabnya, bukan versi keduanya, bahkan diciptakan oleh Allah dengan kodrat ketinggiannya. Silahkan kalian menikmatinya serta mensyukurinya. Pasti Allah memanjangkan kalian atau menolongmu dan menambah karunia-Nya. Para pengikut setia Nabi Isa atau kaum Hawariyin berkata, ya Isa, alangkah indahnya jika Anda buktikan pula kelebihan yang lain. Lalu berkatalah Nabi Isa alaihissalam, hai ikan, hiduplah kembali biiznillah atau dengan izin Allah. Maka bergeraklah ikan dan hidup. Kemudian Isa berkata, hai ikan, kembalilah seperti asalnya. Maka kembalilah ia berupa panggangan, lalu melayanglah hidangan itu. Namun sesudah itu mereka membangkang hingga berubahlah bentuk mereka seperti monyet dan babi hutan. Menurut cerita, hidangan itu datang selama 40 hari secara berkala yang dapat menghimpun para fuqara dan aghnia besar kecil. Mereka makan bersama hingga ketika datang senja melayanglah ia. Mereka memandang lewat bayang-bayangnya. Dan tidak seorang pun yang fakir sesudah menyantap hidangan tersebut. Dan tidak seorang pun yang sakit. Maka segera sembuh penyakitnya. Selanjutnya Isa alaihissalam diperintah supaya memberikannya kepada mereka yang fakir dan yang menderita sakit, bukan sebaliknya, yang kaya atau yang sehat. Maka akibatnya timbullah kekacauan di kalangan mereka yang tidak puas, dan akhirnya turun pula lah azab Allah atas mereka. Bentuknya berbalik 180 derajat, yang semula manusia
menjadi babi hutan. Mereka persis hewan saling bercumbu rayu dan melampiaskan nafsu birahi atau seks di pinggir-pinggir jalan dan melampiaskan dan di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat sampah ataupun di padang-padang rumput. Al-Kisah, babi-babi hutan tersebut diberi kesempatan hidup bersama Nabi Isa alaihissalam cuma dalam waktu 3 hari dan kemudian binasalah atau mati semuanya. Cerita ajaib. Wahai saudara atau kawan-kawanku, suatu kaum menuntut nabinya, yaitu Isa alaihissalam, supaya mendatangkan hidangan, maka hendaklah kalian memohon atau menuntut rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di penghujung puasamu, dan sebutan hari raya adalah akibat ia hadir 2 kali dalam setiap tahun. Berikut hadis-hadis yang berkaitan dengannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ketika umat Islam berpuasa Ramadan, kemudian pada hari raya mereka keluar menuju tempat sholat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Hai malaikat-malaikatku, setiap pekerja pasti menuntut bayaran atau gaji. Maka para hambaku yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian berhari raya keluar menuju tempat sholat menuntut pahala mereka, maka saksikan olehmu bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka." Lalu terdengarlah panggilan, "Hai umat Muhammad, pulanglah ke rumah-rumah kalian dengan gembira, karena aku telah mengganti kejahatan kalian dengan kebaikan dari karunia Allah Subhanahu wa taala." Hal ini menunjukkan sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam yang artinya ketika Idul Fitri tiba dan kebanyakan umat Islam pergi ke masjid-masjid, musola atau tempat sholat lainnya menunaikan sholat Id, bersujud kepada Tuhan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai hamba-hambaku, kalian berpuasa semata untukku, berbuka juga karena mentaatiku, dan menegakkan sholat karena perintahku. Maka tegak gembiralah kalian menyambut ampunan dariku atas dosa-dosa kalian, baik yang terdahulu maupun yang kemudian." Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bersungguh-sungguhlah kamu di hari Idul Fitri dalam bersedekah, beramal baik dan benar, sholat, zakat, serta memperbanyak bacaan tasbih dan tahlil. Sebab pada hari itu Allah mengampuni dosa-dosamu, memenuhi segala doamu, serta memandangmu penuh kasih sayang dan ampunan. Wahab bin Mahbah berkata, iblis merasa terpukul atau hatinya susah akibat adanya hari raya, sampai-sampai anak buahnya menghibur di sekelilingnya. Mereka berkata, "Hai Paduka, siapakah orang yang mengakibatkan Paduka naik hitam atau menjadi marah? Akan kami lacak dari langit sampai bumi hingga binasa." Jawabnya, "Bukan siapa-siapa, hanya saja pada hari ini Allah memberikan ampun kepada umat Islam. Untuk itu sibukkan mereka dengan makan makanan lezat, minum minuman arak, hingga Allah berbalik memarahi dan menyiksa mereka." Zubdah. Berpegang teguhlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terbebas dari siksa Allah dan masuk ke dalam surganya. Demikianlah pembahasan pada bab 19 ini, yang merupakan cerita tentang kisah Nabi Isa alaihissalam dengan hidangannya serta dengan kaum Hawariyin. Semoga kita selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.